Renungan Hari Rabu 1 September 2021. Ia menghadirkan kerajaan Allah melalui karya penyembuhan. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat Kolose bab 1 ayat 1 sampai 8 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Saudara-saudariku terkasih, tindakan Yesus untuk menghadirkan kerajaan Allah salah satunya adalah melalui karya penyembuhan. Yesus sungguh menunjukkan sikap kepedulian dan solidaritasnya dengan mereka yang sakit dan menderita. Santo Lukas memberikan catatan bahwa setelah Yesus meninggalkan rumah ibadat, ia pergi ke rumah Simon. Tidak disebutkan secara jelas tujuan kepergian Yesus ke rumah Simon. Apakah untuk kunjungan biasa atau hanya singgah sejenak? Namun yang ditampilkan secara jelas dalam kunjungan itu adalah beberapa kenyataan yang dialami oleh mertua Simon dan orang-orang di daerah itu, dan bagaimana tanggapan Yesus terhadap situasi itu. Penyakit yang menjadi salah satu penyebab penderitaan manusia sangat dilawan keras oleh Yesus. Ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Sabda Yesus penuh kuasa dan menyembuhkan. Sabdanya memberi daya baru kepada mertua Simon. Tindakan lain lagi yang digunakan Yesus untuk membantu menyelamatkan orang-orang sakit adalah ia meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu Yesus dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Tangan Yesus dipergunakan untuk membagikan kuasa dan rahmat Allah. Ia menyalurkan kebaikan Allah kepada orang yang menderita. Biarpun ada tantangan, Yesus tidak mundur satu langkah pun untuk menyerah. Ia tetap melawan keras dan melarang mereka untuk tidak boleh berbicara dan berbuat sesuatu apapun, tetapi harus taat kepada kehendak Allah, bukan kehendak atau kekuatan iblis. Ia tetap berkomitmen untuk membebaskan orang yang terbelenggu dari kuasa setan. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas juga menunjukkan selain tindakan Yesus untuk menyembuhkan orang-orang sakit, Yesus juga mencari tempat yang sunyi untuk berkomunikasi dengan Bapanya. Doa komunikasi dengan Bapa menjadi sarana kekuatan utama Yesus. Ia mengandalkan Allah dan taat kepada Allah. Ia melibatkan Allah dalam karya perutusan selanjutnya. Misi Yesus tidak terbatas pada waktu, tempat, dan orang tertentu, tetapi kepada semua orang dan segala tempat, segala bangsa. Juga di kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara-saudariku terkasih, karya pelayanan kasih dan pewartaan sabda Yesus tidak berhenti di tangannya, tetapi diteruskan kepada para rasul dan diwariskan juga kepada semua pengikutnya hingga saat ini. Panggilan dan tugas perutusan kita untuk menjadi imam, nabi, dan raja. Prinsip gereja saat ini adalah mewartakan sabda Allah dan karya penyelamatan kepada siapa saja dan di mana saja, di semua tempat, suku, bahasa, dan bangsa. Kita mulai dari diri, keluarga, komunitas, gereja, dan masyarakat. Kita hadir untuk berbicara secara baik dan benar, bertindak secara adil dan penuh kasih, serta memberikan harapan baru, harapan hidup
kepada mereka yang menderita, tertekan, dan terbelenggu. Kita tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan kita, tetapi juga kekuatan dari Allah. Kita harus melibatkan Allah dalam seluruh hidup kita. Semoga